محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين ولرجم مشايخنا ولمعلمين ولأساتذتنا خصوصا لروح العالم الفاضل الشيخ محمد نووي البنتاني الجاوي وصلي وفره ولجميع مشايخه أجمعين ولرجم مشايخنا ولمعلمين ولأساتذتنا وأن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة على درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita kembali dapat bersama-sama menunaikan salat fardu subuh di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, keafiatan, dan diberikan umur yang panjang di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah di dalam amal-amal yang soleh dan mendapatkan husnul khatimah. Dan semoga pula Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, keluarga-keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan guru-guru kita, mereka-mereka yang berjasa kepada kita semua. Mudah-mudahan pula segala doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan daripada segala bala dan musibah, dan diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang daripada aulia Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Imam Hatim Al-Asam, suatu ketika beliau ditanya oleh sang gurunya. Sang guru berkata, "Wahai Hatim Al-Asam, kam sanatan tusahibuni? Sudah berapa tahun engkau bersahabat dengan aku, bersama dengan aku?" Maka dijawab oleh Imam Hatim Al-Asam, "Salasan wa salasina sanawat." 33 tahun Imam Hatim Al-Asam berada di bawah bimbingan sang guru yang bernama Imam Syaqiq Al-Bilkhi, orang Belgia. Jadi kalau kita bersama dengan guru 10 tahun masih ketinggalan jauh dengan Imam Hatim Al-Asam. Datuk Kalampayan menuntut ilmu di Mekah dan Madinah itu 30 tahun lamanya. Nah, jadi kalau ada santri mondok baru setahun 2 tahun sudah merasa lama, itu kalah kita dengan orang-orang dahulu. Nah, beginilah Imam Hatim Al-Asam bersama sang guru, di bawah bimbingan sang guru selama 33 tahun. Kemudian sang guru bertanya, "Wahai Hatim, selama 33 tahun kita bersama, berapa banyak ilmu yang telah engkau dapatkan daripadaku?" Dijawab oleh Imam Hatim Al-Asam, "Wahai guru, jika guru menginginkan aku berkata dengan perkataan yang benar, maka aku akan mengatakan aku dapatkan daripada guru 8 macam fawaid." Sang guru pun berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku telah mempertaruhkan seluruh hidupku untuk membimbingmu, ternyata engkau hanya mendapatkan 8 macam faedah. Sang guru pun penasaran,
dengan Imam Hatim Al-Asam yang ketika itu sudah nampak tanda-tanda bahwa beliau ini akan menjadi orang yang besar nanti di zamannya. Ternyata benar. Cuman herannya beliau kenapa cuman mendapatkan 8 macam saja. Semestinya dari 33 tahun itu begitu banyak ilmu yang didapat. Ternyata beliau berkata hanya mendapatkan 8 macam fawaid. Salah satu di antara fawaid yang beliau dapatkan daripada Imam Syakir Al-Bilkhi, kata Imam Hatim Al-Asam, wahai guruku, sungguh aku memperhatikan kebanyakan daripada manusia di dalam kehidupannya mereka senantiasa mencari teman hidup, mencari sahabat, mencari kawan. Dan aku perhatikan kawan yang mereka cintai, kawan yang mereka sayangi itu ternyata ketika dia mati hanya menghantarkan sampai di liang kuburnya, tidak mau menyertainya. Maka aku pun berpikir, aku tinggalkan kawan itu, maka aku carilah kawan yang akan menyertaiku dimanapun aku berada. Maka tidak ada sebaik kawan selain daripada berkawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam sebuah hadis kursi, ana jalisu man zakarani. Aku, kata Allah, adalah menjadi teman orang yang mengingat aku, orang yang menyebut aku. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar Indonesia yang menuntut ilmu di Mekah dan menjadi guru di Mekah, yang hingga hari ini jasadnya masih utuh dan berbau harum. Kebiasaan orang-orang Wahabi di sana, kalau ada kubur, orang berkubur setelah 1 tahun itu dibongkar dan dipindahkan ke tempat pemakaman umum. Nah, ternyata beliau ini setelah 1 tahun dikubur, dibongkar, jasadnya masih utuh. Tahun kedua dibongkar lagi, jasadnya masih utuh, bahkan mengeluarkan bau harum yang luar biasa. Ini Imam Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia asli. Sampai hari ini jasadnya tidak diotak-atik oleh pemerintahan Saudi, orang-orang di sana. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab yang bernama Marakil Ubudiyah, Syarah Marakil Ubudiyah, beliau menyebutkan, i'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaghzatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya sahabatmu yang tidak pernah memisahi engkau di saat engkau berada di dalam hadir, tidak dalam keadaan bepergian, di saat engkau bepergian, di saat engkau tidur, di saat engkau terjaga, bahkan pada kehidupanmu dan matimu, dialah Tuhanmu yang tidak pernah memisahi. Allah senantiasa bersama dengan hamba-hambanya. Bahkan dekatnya Allah Ta'ala kepada seorang hamba itu lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Terlalu dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Buktinya mata kita dapat melihat, telinga kita dapat mendengar, tangan kita dapat bergerak, kita masih dapat bernapas. Ini adalah bukti daripada dekatnya Allah dengan rahmatnya untuk kita. Kalau kita berada di rumah sakit, kemudian kita menghisap oksigen, kita harus membayar sekian juta dalam 1 minggu, dalam 1 bulan. Bayangkan kalau 1 tahun kita berada di rumah sakit, habis tumpukan uang. Jangankan uang, gunung batu bara pun habis hanya untuk membayar oksigen. Rahmat Allah Ta'ala yang luas kepada kita sebagai hamba-hambanya
kita menghirup oksigennya Allah Ta'ala tanpa harus membayar. Allah hanya menyuruh kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, bersyukurlah kamu. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka niscaya akan aku tambahkan. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat menjadi umat kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat umur, nikmat sehat, ini adalah bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua kita berdoa agar sehat. Semua kita berusaha untuk selalu sehat. Tetapi tidak semua orang diberikan Allah Ta'ala sehat walafiat. Karena itu Nabi mengingatkan, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Banyak orang ketika dalam keadaan sakit, barulah dia ingat arti daripada sehatnya. Ketika sakit gigi, kita merasakan luar biasa, serba tidak enak. Tetapi ketika kita tidak sakit gigi, kita tidak pernah mengingat betapa nikmatnya Allah memberikan nikmat tidak sakit gigi kepada kita. Lantas Allah datangkanlah bala dan musibah itu untuk mengingatkan kita betapa mahal daripada nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, dan agar kita pandai menggunakan waktu sehat tersebut dengan mensyukurinya kepada Allah, yakni dengan menggunakannya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti kita semua akan ditanya, sehat ini kita gunakan untuk apa? Waktu lapang ini kita gunakan untuk apa? Semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti. Maka Allah adalah sebaik-baik teman kita. Maka Allah adalah sebaik-baik pemberi nikmat untuk kita. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan pemelihara untuk kita selaku hamba-hambanya. Huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. Dialah Allah, kata Imam Nawawi, Tuhanmu, penghulumu, dan dialah yang menciptakan kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan segala apapun yang kamu perbuat. Karena kita tidak bisa berdiri, kita tidak bisa rukuk, kita juga tidak bisa bersujud jika bukan karena Dia yang memperlakukan atas diri kita dengan kudratnya. Dengan kudratnya Allah, dengan iradatnya Allah, kita dikehendakinya berdiri. Dengan kuasanya Allah, kita dijadikannya rukuk, dijadikannya sujud. Maka ketika kita di dalam amal taat, kita pandang bahwa ini adalah semata-mata anugerahnya Allah. Kita adalah hambanya, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan sedikit jua pun untuk dapat mengangkat tangan untuk bertakbir, melafazkan kalimah takbiratul ihram Allahu Akbar. Semata-mata kudratnya Allah, semata-mata iradatnya Allah. Allah yang bersifat al-kalam, maha berkata-kata. Dengan izinnya Allah, kita dapat melafazkan Allahu Akbar. Dengan kudratnya Allah, kita dapat mengangkat takbir, rukuk hingga sujud, hingga selesai daripada ibadah yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita pandang pada saat itu adalah syuhud batin kita, bahwa tidak ada yang memperlakukan atas diriku terkecuali Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Karena hamba yang telah mati, innaka mayitun wa innahum mayitun. Kamu adalah mayit, kata Allah, dan mereka manusia semuanya mati. Akulah yang maha hidup. Maka orang yang mati itu adalah terserah kepada orang yang memandikannya.
Mau dibaringkannya kita berbaring, mau ditelentangkannya kita telentang, mau dijongkokkannya kita jongkok, terserah dia. Nah, seperti itulah kita merasa diri kita seperti hamba yang telah mati beratnya Allah, karena dialah yang maha hidup. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahma dzakartahu fa jalisuka. Dan ketika engkau mengingat Allah, maka Allah ketika itu akan menjadi temanmu. Ketika kita berzikir kepada Allah, Allah perintahkan kepada kita, "Udzkuruni dzikran katsira." Kata Allah, berzikirlah kepadaku dengan zikir yang banyak. Untuk senantiasa mengisi waktu kita dengan ingat kepada Allah. Ingat bahwa ini adalah pemberiannya Allah, nikmatnya Allah, anugerahnya Allah, pertolongannya Allah. Bahkan napas yang keluar masuk ini adalah bahagian daripada nikmatnya Allah. Kita diajarkan ketika napas kita keluar, kita sebut Allah. Ketika ini masuk, hu Allah, hu Allah, hu. Itu zikir yang namanya zikir khafi, zikir yang tersembunyi, yang tidak ada suara, bunyi dan hurufnya. Hanya hati kita yang berucap pada saat keluar masuk nafas kita. Allahu, Allahu. Tarik nafas Allah, keluarkan hu. Allahu, Allahu. Seirama dengan detak jantung. Dek, dek, dek. Ini di dalam riwayat, malaikat itu masing-masing punya tugas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara malaikat ini tugasnya adalah untuk menurunkan hujan. Maka malaikat ini tahu dia hujan yang diturunkan itu berapa tetes dan jatuhnya di mana. Saat jatuh itu jam berapa? Saat jatuh itu dia mengenai apa? Itu tetes hujan itu diketahuinya jumlahnya, saatnya, banyaknya, dan mengenai apa, semua itu diketahui oleh malaikat itu. Maka malaikat ini tidak tahu ketika seorang hamba itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang khafi, zikir yang tersembunyi antara dia dengan Allah Ta'ala. Malaikat itu tidak tahu betapa banyaknya yang akan didapatkan oleh seorang hamba ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini tidak bisa menghitungnya. Ini zikir yang khafi, zikir yang tersembunyi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Idz qala Allah Ta'ala, ana jalisu man dzakarani." Kata Allah Ta'ala, aku adalah menjadi teman orang yang ingat kepadaku, orang yang menyebut namaku, orang yang senantiasa mengucap syukur kepadaku. Kita ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan kepada kita bersyukur. Karena keadaan seorang hamba itu hanya pada 4 posisi. Posisi pertama, dia barangkali berada di dalam nikmatnya Allah Ta'ala. Ketika dia berada di dalam nikmat Allah Ta'ala, Allah perintahkan kepadanya untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, barangkali dia berada di dalam keadaan musibah. Karena kalau orang itu tidak dapat nikmat, maka dia akan dapat kebalikannya, dapat musibah. Pagi ini kita dapat nikmat, ada orang ngetuk pintu, mantari nasi kuning, alhamdulillah, min haitsu la yahtasib, tidak pernah diduga-duga. Sore hari ada lagi orang ngantari, nah, ngetuk pintu, nasi kuning juga, nah, tolong dibayar bonnya karena ini masih hutang. Ada tulisannya di sana, innalillahi rajiun, dengan acil inur umpamanya tulisannya. Pagi tadi kita dapat gratis, sore dapat nasi kuning lagi. Ternyata di sana ada tulisannya, tolong dibayar ini ya, bersama saya dengan keluarga saya belum dibayar. Jumlahnya 150.000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi hari kita dapat nikmat, barangkali sore nanti kita dapat bala dan musibah, ujian daripada Allah.
Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, Allah suruh kita untuk bersyukur. Ketika dapat bala dan musibah, maka kita disuruh untuk bersabar, ikhlas, bahkan redha menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika dapat nikmat lupa bersyukur, ketika dapat bala musibah mengeluh. Mengapa? Ini karena tidak mengenal Allah yang memiliki alam semesta. Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Dia yang memberi nikmat, dia juga yang menguji kita dengan bala dan musibah. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yarda biqada'i fakhruj min bainis sama'i wal ardi watlub rabban siwaya." Siapa yang tidak redha dengan ketentuanku, dengan kehendakku, kata Allah, maka silahkan dia keluar daripada antara langit dan bumiku, dan silahkan mencari Tuhan selain daripada aku. Diusir Allah Ta'ala dari buminya, dan Allah tidak mengakui kita sebagai hambanya ketika kita tidak ikhlas, tidak redha menerima segala ketentuan dan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu hanya berada pada 4 hal. Boleh jadi dia berada di dalam nikmat Allah, atau dia di dalam bala dan musibah. Kemudian yang ketiga, barangkali manusia itu berada di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba di dalam taat kepada Allah, maka hendaklah dia mengingat ini adalah semata-mata karena anugerahnya Allah, semata-mata karena pertolongannya Allah atas diri kita. Kemudian barangkali manusia itu berada di dalam maksiat kepada Allah. Kalau tidak berbuat taat, maka sebaliknya dia bermaksiat kepada Allah. Ketika seorang hamba terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka pandanglah ini semua adalah karena hawa nafsu kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu daripada kebaikan-kebaikan, kata Nabi, pandang itu adalah datang daripada Allah. Dan apa saja yang menimpa kepadamu daripada keburukan, dosa dan maksiat, itu pandang daripada dirimu, daripada hawa nafsumu. Maka segeralah ketika itu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, wa mahma inkasara qalbuka hazanan ala taqassirika, bahwa sahibuka wa mulazimuka idh qala Allah ta'ala ana inda munkasirati qulubuhum min ajli falau araftahu haqqa ma'rifatih lastakhastahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Allah berfirman, kata Allah Ta'ala, aku di sisi orang yang hatinya hancur karena aku. Hati kita, hati seorang hamba menjadi hancur lantaran mengingat dosa dan kesalahan di masa lalu. Kurangnya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai atas segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pandai mensyukuri nikmat umur, nikmat rezeki yang sudah Allah anugerahkan kepadanya. Kemudian dia menyesali atas kekurangan-kekurangan tersebut. Maka kata Allah, aku ketika itu bersama orang yang semacam itu. Orang yang mau menyesal, orang yang kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba berkata, Rabbi, 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 Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Allah pun menjawab, Abdi, 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 hambaku, hambaku, kata Allah. Allah teramat senang ketika seorang hamba bersujud di hadratnya sampai mencucurkan air matanya.
atas penyesalan dosa dan kesalahan. Kata Allah, aku tidak peduli dosamu sebesar apapun. Ketika engkau datang kepadaku dengan taubat yang sesungguhnya, aku tidak peduli. Aku akan ampuni dosa dan kesalahanmu. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, melebihi daripada besarnya dosamu. Ketika seorang hamba hancur hatinya di hadrat Allah atas penyesalan dosa dan kesalahan, maka kata Allah, aku bersama dengan engkau, aku berada di sisi engkau. Maka jikalau engkau telah mengenal haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hak Allah ta'ala adalah untuk disembah, untuk dipuji, maka engkau akan menjadikan dia sebagai sahabatmu, sebagai temanmu. Disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu usuluddin, mengetahui sifat-sifat kesempurnaan Allah, paham dengan segala sifat yang mustahil bagi Allah, dan seterusnya. Nah, sehingga kita akan menjadikan Allah sebagai sahabat yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Wa taraktan nasa janiban, dan engkau akan meninggalkan manusia, berpaling daripadanya. Maksudnya bukan tidak bergaul dengan manusia, tidak lagi menjadi hati kita terikat dengan makhluk. Kita hanya mengikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinasihatkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita semua, terutama bagi ulun pribadi. Amin, Allahumma amin. Bismillah Nabi wa bi ali Nabi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid lana ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa bi jami'i ta'at wal ibadat. Allahumma bal mu'allimina anna wa la tadhhab barakati ulumihim anna birahmatika ya arhamar rahimin. Amna rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi
Mana beliau tuh?